Kita sebagai bangsa selalu ada masalah di antara kita, tetapi masalah itu justru yang mempersatukan kita. Kebayang kalau peristiwa 98 terjadi di negara lain, saya rasa ilmunya satu, balas dendam. Apa yang terjadi di Kalimantan, suku Madura, suku Dayak, saudara, kalau terjadi di negara lain, saya rasa nggak selesai. Kalau kita bicara situasi yang pernah terjadi di Ambon, sama. Kalau terjadi di negara lain, tidak selesai. Artinya ada sebuah keberkahan buat kita yang dianugerahin oleh Tuhan, di mana memang sejak awal kultur bangsa kita ini memang sudah punya yang namanya gotong royong. Dan kalau kita lihat, itu yang melekatkan persatuan ketika terjadi konflik. Nah, tetapi masalahnya kan eranya berubah. Ya, era berubah ketika terjadi apa? Perubahan zaman yang akhirnya kita namakan teknologi hari ini, yang menciptakan inovasi. Dan akhirnya kita juga kadang-kadang merasa lebih baik dari satu dan lainnya. Bahkan sebagian individu merasa dia lebih baik dari penciptanya. Nah, inilah yang saya rasa kembali, kenapa kita harus terus merajut yang namanya perbedaan ini, didasari dengan selalu yang saya bilang, khususnya buat saya yang pelajari diri saya dari keluarga saya. Almarhum bapak saya, ibu saya selalu mengajarkan yang namanya karakter. Ya, karakter yang baik bisa membuat kita punya masa depan yang baik. Nah, karena itu saya rasa tantangan kita ke depan adalah bagaimana tantangan kita sebuah bangsa yang bisa terus menjaga akhlaknya. Karena kunci daripada intervensi teknologi, inovasi, itu pasti akan menggoyahkan akhlaknya. Karena dia merasa lebih baik dari yang lain. Nah, disinilah kenapa saya selalu berpesan pada tentu generasi muda ataupun para sahabat yang ada di sini, jangan jadikan kita negara yang maju, tetapi negara maju yang tidak punya budaya. Budaya itu yang harus kita jaga, dilapisi tentu dengan akhlak, sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan tidak terus memisahkan kita, tapi terus mempersatukan kita karena ada koreksi diri. Saya coba memaknakan apa yang disampaikan Gus Miftah, masalah kamar-kamar itu, ya itulah bagian kita menjaga yang namanya akhlak kita untuk saling menghormati. Dan saya rasa ini hal yang luar biasa di bulan yang baik, ya, kita bisa bersama-sama, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi bagian juga untuk kita semua. Itu aja dari saya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi memang ini menarik karena saudara-saudara Muslim sedang ada di bulan puasa dan juga sedang mau menyambut Idul Fitri. Dan saudara-saudara yang Kristen juga sebetulnya sedang ada di bulan yang spesial karena kita sedang menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir saya pikir luar biasa juga buat kita, yaitu soal karakter. Nah, ini paling penting. Nah, kalau karakter kan memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan agama. Dan kalau pendidikan agama kembali kepada urusan ibadah. Nah, mungkin kawan-kawan yang Kristen ada pertanyaan. Tapi kita kadang-kadang ibadah susah ya Pak Menteri. Bagaimana ini? Gimana kira-kira program pemerintah ini kalau soal ini? Ya kan? Kan kita mempunyai yang namanya sebuah perlindungan hukum. Di situ
ada garis-garis besar yang pemerintah punya kesepakatan. Nah, tadi yang disampaikan Gus Miftah, kadang-kadang kesepakatan itu dilanggar karena apa? Potensi konfliknya yang diciptakan. Jadi apa yang disampaikan Gus Miftah contoh, bagaimana beliau bisa mendirikan pesantren di tengah tentu masyarakat Katolik. Kalau Gus Miftah dipersepsikan pada saat itu sekedar ingin menyebarkan agama untuk mempengaruhi agama lain, tentu pasti negatif. Tetapi ketika Gus Miftah hadir sebagai sahabat, pasti masyarakatnya terbuka. Nah, inilah yang kadang-kadang ketika kita datang ke sebuah tempat, ini yang sejak awal harus benar-benar kita ciptakan yang namanya kesejukan. Bukan artinya apa? Mau membangunnya. Tetapi kesejukan apa yang bisa disampaikan oleh sekitarnya. Contoh, kalau kita lihat kemarin misalnya pengalaman saya, mohon maaf tidak ada maksud apa-apa. Saya sekolah di luar negeri. Terima kasih kepada almarhum bapak saya, Muhammad Thohir. Di mana kami sekeluarga diberi kesempatan untuk membangun masjid di Los Angeles yang memang tentu kita sepakati Muslim merupakan minoritas di sana. Tetapi kan tujuannya kami membangun di sana tidak lain, kita tahu banyak umat yang beragama Islam yang dari Indonesia tidak punya fasilitasnya. Karena punya hubungan sejarah sekolah, ya kita bangun di sana. Artinya apa? Ketika kita membangun itu bukan karena tadi arogansi kita ingin membangun masjidnya, tapi bagian pelayanan untuk kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tentu ketika masjid itu hadir di sana, bukan berarti menjadi simbolik sebuah tentu keagamaan. Tapi masyarakat di sekitarnya ketika pada bulan Ramadan tetap kita membuka tempat untuk tentu pada fakir ya yang ada di sekitarnya yang tidak, tetap kita kasih makanan-makanan gratis tanpa melihat tentu agamanya. Jadi saya rasa pelayanan itu yang menjadi penting. Tentu dalam memasukin sebuah wilayah pasti persepsinya negatif dulu. Sama ketika saya datang ke Inter Milan, pasti yang dilihat apa? Ini yang namanya sepak bola di Italia sudah rajanya. Ya, tiba-tiba dibeli orang-orang Indonesia yang tadi apa Gus? Ranking FIFA-nya ya sebuat Mane Zidane gitu. Tiba-tiba mau ngurus sepak bola di Italia. Nah, jadi artinya apa? Ketika kalau saya bawa di Inter Milan sebagai ahli sepak bolanya, tentu nggak akan diterima. Tetapi apa? Yang saya bangun apa? Perbaikan daripada expertise yang saya tawarkan, memperbaiki sebuah klub sepak bola dengan yang namanya kesehatan keuangan. Kenapa? Karena di Eropa banyak pemilik klub sepak bola itu hobi. Jadi kalau hobi itu apapun dilakukan, tetapi ketika keuangan klubnya tidak mampu, akhirnya bangkrut. Kalau kita tawarkan dengan sisi manajemen, pasti diterima. Tetapi kalau kita menawarkan dengan sisi saya ngerti bola dari kalian, pasti langsung tidak diterima. Nah, konteks-konteks inilah kenapa ketika kita hadir ke sebuah tempat, penting sekali kita mendorong yang utamakan bukan kehebatan kita, tetapi apa pelayanan yang kita mau berikan kepada mereka. Itu. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya pikir ini jawaban yang luar biasa buat kita sekalian, bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Miftah, marilah kita membantu pemerintah. Rasanya pemerintah juga pusing, saudara, kalau kita mau bangun gereja, usikin lagi pemerintah, ini urusin lagi pemerintah, lama-lama pemerintah juga punya, ya kan? Ini orang beragama makin bikin kita stres gitu. Tadi kalimat dari Gus Miftah itu menarik, bahwa
mari kita membantu pemerintah. Jadi salah satunya adalah ketika kita masuk ke satu daerah, mau melakukan sesuatu, marilah kita menjadi sahabat. Karena pada dasarnya dunia ini sedang kesepian, dunia ini sedang kehilangan sahabat. Jadi saya pikir orang separah apapun, kalau kita senyum pasti baik. Hari ini ada Hercules, kita senyum juga sama beliau pasti baik, ya kan? Sekarang kalau dengar nama Hercules, yang mana lagi orangnya itu, ya kan? Nah, tetapi kalau lihat orangnya, ganteng, menarik juga saudara-saudara. Dan kalau sudah senyum, pasti beliau juga senyum, ya kan? Dan pasti luar biasa, ya kan? Dan kadang-kala pemalu juga beliau orangnya. Ya kan? Nah, jadi dari sini sebetulnya tidak ada Indonesia seperti sudah dibilang tadi, bahwa sebetulnya dasarnya baik Bapak Ibu, tetapi somehow, somewhere, someone coba mengacaukan bangsa ini dengan tujuan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa menang kalau kita bersatu. Setuju? Sama-sama bilang mereka tidak bisa menang kalau kita bersatu. Nah, jaga saja itu, seperti tadi sudah dikatakan bahwa untuk berdialog, untuk berdiskusi, jangan masuk kamar orang, karena jadi persoalan, ya kan? Karena setiap ajaran agama itu benar. Jadi hari ini kita bukan berarti membaurkan agama kita masing-masing. Agama kita masing-masing harus kita tekuni, harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita mengerti. Karena semua agama makin kita mengerti, dasar utamanya, ujung-ujung dari puncak agama selalu adalah cinta. Setuju? Puncak dari setiap agama, ujung-ujungnya pasti cinta. Makin kita berjuang, makin kita mencintai. Makin kita berjuang, makin kita menghargai. Makin kita mendalami agama kita, seperti Pak Erik Thohir tadi katakan, makin kita berkarakter istimewa. Setuju semua? Nah, jadi sekali lagi, mari kita menghargai agama kita masing-masing, mari kita mempelajari, mari kita mendalami, dan mari kita saling menghargai semua. Nah, sekarang saya buka ruang pertanyaan buat semua, ya kan? Jadi beberapa kawan saya pikir boleh langsung bertanya dulu. Yang pertama mungkin saya minta Pendeta Andre Tunggal. Nah, ini kawan saya yang luar biasa. Mungkin silahkan bertanya kepada salah satu kawan-kawan kita. Mungkin Pak Agus Toto, mana? Ya, Andre nanti boleh tanya. Habis itu mungkin dari Aura Kasih, lalu perwakilan dari Pak Hindu, dari Hindu Dharma akan bertanya. Ya, mulai dari Pendeta Andre. Ya, terima kasih Pak Gilbert. Salam Pak Erik. Dan salam juga Gus Miftah. Saya selama ini cuma lihat di layar kaca, tapi terhormatlah bisa berada pada forum ini, ya. Sebagai seorang muda yang juga berada di tengah-tengah umat, sebenarnya ada sebuah keprihatinan besar. Saya adalah seorang yang pernah merasakan kerusuhan Ambon. Saya besar di sana dan saya merasa kehilangan masa depan karena kerusuhan horizontal itu atas nama agama. Dan saya termasuk seorang yang sedang berusaha memerangi perpecahan-perpecahan atas nama agama itu sendiri. Saya melihat bahwa saya merasa optimis sebenarnya terhadap pemerintah kali ini dan juga tokoh-tokoh Muslim yang berani untuk maju dan merangkul, ya, dan memberikan suara. Saya senang dengan bagaimana identitas Indonesia ini dan persatuan ini menjadi ide kita berkumpul bersama sebagai ruang tamu ini. Saya sangat bersyukur. Nah, mungkin dalam kapasitas hari ini yang menjadi perhatian saya adalah soal masalah politik identitas sekali lagi, ya. Dan mungkin berhubungan dengan Pak Erik yang baru terpilih sebagai di dalam PSSI. Selamat Pak Erik. Tapi saya kira Pak Erik sudah tahu arah saya. Ini ide penolakan terhadap timnas Under 20 dari Israel itu menjadi satu hal yang membuat saya sedih, karena kenapa harus ada narasi-narasi itu lagi, ya, dan itu akhirnya malah merugikan kita sebagai yang saya rasa punya sebuah harapan. Fans sepak bola Indonesia itu saya kira itu gede sekali,
dan punya harapan bahwa kita menjadi negara yang mampu bersaing bersama-sama dengan negara-negara yang punya tradisi sepak bola yang kuat. Tetapi dengan keberadaan itu saya rasa ada sentimen-sentimen yang ditempel dengan mungkin katakanlah sentimen agama, padahal itu kan isunya sebenarnya cuma isu politik. Saya ingin meminta mungkin pendapat dari Pak Erik begitu tentang hal ini. Terima kasih Pak Erik. Saya rencana malam ini mau ke FIFA. Salah satunya untuk berdiskusi apa yang baik buat semua. Walaupun kita tahu sebuah keputusan itu tidak bisa membuat bahagia semuanya. Tetapi paling tidak kita harus mencari titik temu. Dan tentu konteksnya saya sebagai tentu orang yang cinta olahraga, kita selalu mengingatkan bahwa olahraga adalah sebuah alat persatuan yang tentu kadang-kadang debatnya apakah olahraga sebagai persatuan itu bisa juga dikategorikan yang namanya sebagai alat politik. Kalau kita lihat konteks yang namanya olahraga dan politik, kita bisa melihat bagaimana yang namanya bendera itu dikibarkan karena dua hal di sebuah negara. Karena kedatangan presidennya, pimpinan negara, atau tim olahraganya juara. Nah, artinya apa? Ini kayak mata uang yang ketika dilempar, ya memang bisa ke arah manapun. Tergantung daripada persepsi kita sendiri melihat daripada konteks itu. Nah, ketika kita bicara yang namanya isu apakah negara titik-titik itu melakukan penindasan atau penjajahan ke sebuah bangsa lain, pertanyaannya, pernah nggak kita menulis negara mana saja? Dan akhirnya konteksnya pasti kita akan terjebak, oh negara ini melakukan itu, kenapa negara ini melakukan yang sama tetapi garisnya berbeda kebijakannya. Nah, inilah yang saya bilang kenapa saya tidak mau sekarang berdebat di posisi yang benar dan salah. Karena masing-masing pihak itu pasti punya dasar pemikirannya. Apakah dari politiknya, apakah dari argumentasi olahraganya, apakah juga dari sejarahnya. Yang saya bisa lakukan hari ini justru bukan memecah ya atau merenggangkan persepsi-persepsi itu yang justru akan membuat luka-luka baru buat bangsa kita sendiri. Memang tidak mudah. Nah, karena itu saya akan ke FIFA untuk berdiskusi apa yang terbaik solusinya dengan isu yang kita hadapi ini. Saya tidak bisa bicara detail ya karena belum ada keputusannya, tetapi kita coba yang terbaik ya untuk bangsa ini supaya memang inilah proses kita untuk menjadi bangsa besar. Pasti ya konflik pemikiran akan terus terjadi. Yang terpenting kita harus sepakat konflik kepentingan yang ada di atas atau pemikiran itu terjadi, jangan turun menjadi konflik yang pernah terjadi seperti di Ambon, ya, di Jakarta, di Indonesia, di Kalimantan. Konflik, perbedaan, perdebatan itu menyehatkan kita. Tapi sebagai para pimpinan jangan membawa konflik itu turun ke masyarakat yang akhirnya menjadi konflik kepanjangan. Karena memang yang namanya Allah saya yakinkan, kita yakini menciptakan kita dengan berbeda. Jadi tidak mungkin kita sebagai manusia sama semua. Akan tidak menarik juga gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga
supaya konflik itu tidak melebar justru ke arah-arah yang justru memang mendestruktif, keadaannya makin buruk. Nah, ini yang saya rasa saya coba harapkan solusi yang terbaik yang bisa kita lihat antara PSSI yang tadinya Zidane aja marah, ya kan, dan tentu masyarakat Indonesia yang terbelah, ya, dan juga bagaimana juga regulasi FIFA kita harus hormati. Tidak mudah, tapi kita coba. Ya baik, kita semua yang berkumpul di sini kalau bisa kita sepakat, this is not about Palestine or Israel. Ini bukan soal Palestina dan soal Israel, ini soal sepak bola Indonesia. Setuju? Karena Bung Karno pernah bilang kalau kamu jadi Kristen, kamu jangan jadi Yahudi. Kalau kamu jadi Islam, kamu jangan jadi Arab, tapi kamu tetap harus jadi Nusantara. Tolong jangan jadi Muslim yang Palestine, tolong jangan jadi Kristen yang Yahudi. Pasti kita punya masing-masing siapa yang kita dukung. Tapi ketika merah putih ada di dada, merah putih harus ada di atas segala-galanya. Setuju? Saya sangat miris kalau Israel dengan FIFA semua baik, Palestina dengan FIFA semua baik, gara-gara Indonesia Indonesia bermasalah dengan FIFA. Jadi mari kita jaga Indonesia kita. Setuju? This is not about Israel, this is not about Palestine, this is about our country. Ini soal negara kita, kedaulatan negara kita, kebahagiaan negara kita, dan persoalan sepak bola negara kita. Mari kita dukung sepak bola negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Sudah pernah dengar cerita pasti ketika India berdoa, Tuhan tolonglah supaya 10 tahun atau 15 tahun lagi India menjadi juara dunia, dan menangislah dia untuk memohon kepada Tuhan. Lalu kemudian negara Malaysia berdoa, tolonglah Tuhan 25 tahun lagi supaya Malaysia juara dunia, menangislah mereka supaya Tuhan mengabulkan doa. Dan Indonesia berdoa, Tuhan biarlah PSSI juara dunia, Piala Dunia, lalu Tuhan yang menangis karena sesuatu yang hampir tidak mungkin katanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Ini sudah di depan mata. Indonesia sudah jadi tuan rumah, dan itu berarti Indonesia masuk final Piala Dunia U20. Jangan sampai Pak Erik harus pulang menangis, saudara. Kita berdoa kalau malam hari ini berangkat menuju FIFA mendapat hasil yang baik. Amin. Baik. Selanjutnya mungkin dari Aura Kasih mau beri pertanyaan kepada siapa di sini, dan setelah itu dari Pak Hindu, lalu dari adik-adik dari panti asuhan, silakan. Adik-adik hebat, diberkati, jadi harus berani ya. Siapa yang mewakilinya atau pengurusnya juga boleh. Silakan rekan kita Aura Kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang saya bisa diundang di sini sama Gus Miftah, karena memang saya itu sangat concern banget sama perbedaan. Saya Muslim, tapi saya sering baca Alkitab juga karena saya pengen tahu, dan menurut saya bukan sesuatu yang salah. Saya juga mempelajari Buddha, saya mempelajari Hindu. Kemarin saya sempat dibully Gus ke Bali karena saya melukat di Gria Beji. Katanya, wah ini pindah agama katanya. Nah lalu saya kasih caption lah gitu, maksudnya ini bukan soal agama, ini ritual. Ritual itu bisa dilakukan dengan, oleh siapa aja gitu. Dan pernah saya ke gereja juga Gus, waktu itu saya masih pacaran sama Glenn Fredly waktu itu, almarhum. Saya nganter dia tipikal orang yang saya nggak suka gereja. Lalu saya coba waktu Paskah, ayo kita pergi ke Sumber Kasih. Saya datang waktu itu, ada yang foto, waktu itu belum musim lambe turah, pastor. Jadi belum ada yang posting, masih aman. Tapi dia bilang, ngapain ke sana, orang Islam tuh masuk gereja dosa. Lalu saya, ya mulai saya debatin lah.
Yang dosa itu kita masuk ke tempat-tempat yang tempat maksiat gitu. Wah, ini kan gereja tempat ibadah. Saya juga melukat bukan atas nama agama gitu. Memang saya senang ritual karena saya senang ritualnya Hindu itu karena memang apa ya? Saya mempelajari lah gitu kayak apa sih maksudnya dupa, bunga gitu, dan saya dapat ternyata oh filosofinya ini. Dan segala sesuatu itu yang diperdebatkan sama masyarakat itu is all about education sih sebenarnya. Karena kita kurang teredukasi. Atau mungkin saya setuju banget sama Gus siap. Waktu itu saya ingat banget ya Gus ya. Gus Miftah itu sering banget khotbah ceramah di klub. Iya Gus. LC gitu kan. Saya sempat tanya sama Gus, ini gimana pandangan orang? Gus kok ceramahnya di depan LC? Aku bilang gitu. Loh, justru mereka yang perlu edukasi tentang agama gitu loh. Karena ya pekerjaannya mereka seperti itu, terus mereka nggak tahu sama sekali gitu loh. Dan apa ya? Saya nggak banyak nanya sih, cuman mungkin dari segi pemerintah juga saya harap bisa ada terus program mungkin universal prayer, jadi lintas agama kita bisa berdoa bersama-sama gitu. Dan untuk mengedukasi juga beberapa masyarakat atau mungkin tokoh masyarakat, mungkin kita bisa juga nanti Gus, kalau saya kasih ide, beberapa kota gitu kan, mungkin ada di sekolah gitu. Karena menurut aku yang riskan ini adalah kelas masyarakat yang di perkampungan nih agak lebih riskan pemikirannya. Satu, tidak teredukasi dengan baik, dan mungkin mereka dapat masukan dari tokoh-tokoh agama yang bisanya cuma mendoktrin gitu loh. Maksudnya ini nggak boleh, banyak nggak bolehnya gitu. Sementara mereka tidak diberitahu filosofinya seperti apa gitu, terus diedukasi gitu. Jadi semoga ya Gus ya, acara seperti ini bisa di seluruh Indonesia, karena bisa mengedukasi juga tokoh agama, masyarakat juga, terus generasi kita selanjutnya juga untuk tidak saling menjudge antara satu agama dengan agama yang lain. Kita bisa mengedukasi. Dan sekali lagi aku nggak banyak nanya, terima kasih aku udah diundang di sini sama Gus Miftah, dan dari tadi udah dengar dari Pak Erik dan Pak Sul Gilbert juga sangat apa ya, inspirasi juga gitu. Karena aku termasuk orang yang liberal, jadi saya juga baca Alkitab, seringnya Amsal pertanggal. Al-Quran juga saya baca karena saya nggak ngerti bahasa Arab, saya baca Latinnya aja. Terus juga di Hindu, di Buddha saya mempelajari tentang ritualnya mereka, kesederhanaannya mereka. Jadi bukan sesuatu yang salah kita mencampur aduk, bukan berarti saya mencampur adukan agama, tetapi agama itu cuma satu, cinta kasih dan mengajarkan kebaikan. Dan semoga juga teman-teman yang ada di sini juga bisa liberal ya, open minded, karena nggak ada, agama itu tidak mengajarkan sesuatu yang salah, agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi semoga program ini akan ada terus Gus. Amin. Semoga disupport sama pemerintah. Thank you Laura. Nah, terima kasih. mungkin begini, pernah nggak Gus kita baca Alkitab? Saya mau cerita, saya punya teman Romo itu pastor ya, yang nggak menikah. Romo pulang dari gereja dari taksi Pak Erik, temen saya yang ceritain. Kebetulan taksinya satu, ternyata yang nyegat taksi itu Romo sama suster. Akhirnya berbagilah antara Romo dengan suster itu Pak. Udah kita satu taksi aja yuk. Begitu di jalan, Romo lihat kakinya si suster, langsung oh my god. Susternya bilang, Romo ingat Amsal 15. Langsung dia berdoa, oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Di tengah perjalanan kembali, Romo melihat kakinya si suster ini. Wow. Kan cowok begitu Pak, kalau di jalan dia cewek cantik dia akan teriak, wow. Begitu pulang lihat istrinya di rumah dia akan teriak, weh. Akhirnya apa? Langsung susternya bilang, Romo ingat Amsal 15. Tuhan ampuni saya Tuhan. Begitu pulang dia penasaran, mungkin udah lama Romo tidak baca Alkitab. Dia buka, apa sih Amsal 15? Begitu dibuka, di situ disebutkan Amsal 15. Lanjutkan, jalanmu sudah benar. Sejak saat itu Romonya rajin baca Alkitab. Dan kawan-kawan begini ya,
Saya juga cerita sama Mas Eri, bagaimana awal mulanya saya itu dapat lakop stigma julukan presiden para pendosa. Karena hampir semua lokalisasi klub malam yang ada di Indonesia saya masuk. Termasuk saya sebenarnya ngundang salah satu owner klub malam di Jakarta, Coliseum, Mas Arman. Mas Arman, ada nggak dia? Ini saya datang ke sana. Orang bilang ini gila. Lah, ketika di Jogja, Pak Pendeta, ini saya sampaikan tadi nyambung Mas Erik yang soal masjid di Amerika. Saya dulu miris begini, kalau saya ngaji, teman-teman saya Kristen itu ikut. Akhirnya saya bilang sama pihak ownernya klub, bisa nggak teman-teman gereja, teman-teman Nasrani dipanggilkan pendeta? Kita punya room banyak, room karaoke banyak. Teman-teman Kristiani boleh dikumpulkan sendiri, diundangkan pendeta. Supaya apa? Anak-anak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya. Akhirnya diundangkan. Dan lucu lagi, anak-anak Islam itu lucu lagi. Nah, itu kenapa kok orang Kristen kalau sembahyangan di room sebelah kok pakai gitar? Ya, itu cara mereka. Kamu mau bawa beduk? Ya silahkan, saya bilang. Maksud saya apa? Bahwa agama ini hadir sebagai solusi, bukan problem. Lah di Indonesia saya itu melihat agama itu hadir justru menjadi masalah. Saya kajian kebangsaan di Polda Bali. Selesai acara saya ke Pantai Kuta. Ada follower saya dari Australia, cewek cantik, SDSP, semok depan semok belakang. Lihat saya langsung dia bilang, Gus, saya follower Anda. Terus ada yang bisa saya bantu, Miss? Dia bilang begini, Mas Adi. Gus, saya itu mau tanya ya, kenapa agama itu didesain kok banyak aturannya? Entah itu Islam, Kristen, Katolik, dia nggak ngaku agamanya apa. Tapi saya melihat agama itu kok didesain banyak aturannya. Apalagi Muslim, dia bilang. Loh, kenapa, Mbak? Orang Islam tuh ribet. Cewek pakaiannya harus ditutup seperti itu. Pakai jilbab, nggak boleh buka aurat. Cowok sama cewek seneng harus dilamar kemudian menikah. Beda dengan kami, Gus. Saya kesini sama pacar saya. Nggak harus ke pelaminan terlebih dahulu. Saya mau pakai pakaian seperti apa, saya nggak ada urusan. Ya dia bahasa kerennya saman leven, kumpul kebo. Cuman kalau orang Jakarta saya sarankan jangan melakukan kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Anaknya kerbau namanya gudel, Pak. Nah, jawaban saya apa waktu itu? Saya bilang sama dia, Mbak, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Jawabannya sederhana, karena manusia banyak maunya. Kemauan-kemauan manusia ini yang kemudian harus diatur. Makanya kalau Islam punya istilah takwa. Dan yang perlu kita tahu, tujuan orang berpuasa itu Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Puasa itu dibuat oleh Allah dalam rangka supaya manusia menegakkan aturan. Makanya kalau manusia kemudian nggak tahu aturan, ya pasti bermasalah. Mau tentara sekalipun, mau polisi sekalipun, dia nabrak aturan, masalah, Pak. Maka saya senang dengan pendiri bangsa ini ketika berbicara soal Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan apa? Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa agama ini agama yang didesain walaupun bukan negara agama, tapi sangat agamis. Walaupun bukan negara Islam, tapi sangat Islam. Ini mau apa lagi? Maka orang-orang yang hari ini mengatakan, wah ini pemerintahnya anti-Islam. Buktinya apa? Buka puasa bersama dilarang dan lain sebagainya. Kalau ngomong itu Pak Menteri, saya yang paling dirugikan. Hari tanggal, mohon maaf, kita puasa tanggal berapa kemarin? Tanggal 23, tanggal 24 September Mabes Polri. Gus, tanggal 10 April kita buka puasa bersama di Mabes Polri bersama Kapolri. Oh siap Bapak. Sehari berikutnya, Gus batal edaran buka puasa. Langsung saya bilang, aduh hilang nih pendapatan. Jangan hanya gara-gara kasus kecil seperti itu kita mengatakan pemerintah anti-Islam. Apalagi ada istilah kriminalisasi ulama. Saya nggak sepakat pendeta. Kalau pendeta berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi pendeta, tapi proses hukum terhadap pendeta yang kriminal. Kalau ada kiai kemudian dia melanggar aturan hukum, melanggar pidana, ditangkap. Yo tidak hanya mau Hercules, saya ditangkap. Ini juga bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal.
Kriminalisasi ulama itu kalau Mas Erick Thohir mengundang saya ke BUMN untuk memberikan ceramah, pulang tidak diamplopi. Lah ini kriminalisasi. Dengan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kalau ngasih saya cuma sedikit ya beda lagi pasalnya lah. 352 perbuatan tidak menyenangkan. Nah, gimana pendeta? Kalau tadi pendeta bilang, Pak Erick khususnya cinta banget sama Mas Menteri. Loh, bagaimana tidak? Cinta saya kepada Pak Menteri Erick Thohir itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, maka saya berharap apapun agama kita, agama itu hadir sebagai solusi, bukan problem. Bagaimana kemudian menghadirkan agama itu ramah di Indonesia? Islamnya ramah, Kristennya ramah, Katoliknya ramah, Hindunya ramah, Budanya ramah, Konghucunya ramah. Saya mau izin, mau cerita Bapak. Deddy Corbuzier itu hampir menjadi ateis, walaupun KTP-nya dia Nasrani, hampir menjadi ateis, nggak percaya dia dengan Tuhan. Semua agama dia bilang salah. Sampai akhirnya kemudian ketemu sama saya, sekalipun demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah ngajak orang lain untuk masuk pada agama Islam. Karena Islam mengajarkan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Suatu ketika dia mau masuk Islam, saya marahi, Pak. Kamu aja jadi orang Kristen gak pernah ke gereja, ngapain kamu jadi orang Islam? Jadi orang Islam itu berat, terbusuk berat. Cukup aku saja kamu gak akan kuat. Dia ngeyel, bro. I will to be Muslim. Bukan masalah apa. Saya tanya, kamu ketemu jadi orang Islam tuh kamu kenapa? Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kamu pengen jadi orang Islam? Jawabannya itu gila menurut saya. Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, enjoy, relax, dan menyenangkan. Saya pengen masuk Islam gara-gara itu. Makanya kemudian apa? Coba kalau setiap kita pemuka agama menampilkan agamanya dengan akhlak yang baik, yang tadi Mas Erick bilang, pemuka orang-orang Kristen menampilkan Kristen dengan hamba Tuhan yang berakhlak baik, kayak bro kita ini. Islam juga demikian, Hindu demikian, Buddha demikian. Bangsa ini walaupun bukan negara agama, tapi sangat agamis. Caranya bagaimana? Tampakkanlah agama dengan cara yang happy dan menyenangkan. Makanya di hadapan Raja Dewawi tanggal 11 Oktober 2023, saya diminta berbicara di forum Investor Daily Summit 2022. Waktu itu Pak Presiden bilang, terus orang Indonesia tidak yakin kita nggak bisa lepas dari resesi global 2023. Saya bilang, ini negara agama yang sangat agamis. Kita nggak perlu takut dengan resesi global. Buktinya coba kita lihat. Bagaimana saya tidak cinta dengan pemerintah ini, Pak? COVID-19. Di saat negara lain bingung mengatasi COVID, negara Indonesia termasuk yang pertama keluar dari zona pandemi COVID-19. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika Indonesia kemudian diisukan ini nggak akan mampu menghadapi resesi global, saya bilang kita punya Tuhan. Quran mempunyai konsepsi kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan bagi kami. Tapi kita nggak perlu khawatir, kata Tuhan, huwa maulana, dia adalah Tuhan kami, penolong kami. Kita nggak perlu takut. Saya punya teman Mas Erick, pakai masker awal pandemi, double 3. Takut mati gara-gara COVID. Akhirnya 3 bulan kemudian dia mati, Pak. Bukan karena COVID, dihajar istrinya gara-gara nggak punya penghasilan, Pak. Sudah ada ketentuannya. Nah, maka terakhir Pak Pendeta, kita belajar dari orang berpuasa. Saya belajar dari orang berpuasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, puasa ini didesain dalam rangka menegakkan aturan supaya orang Islam menjadi bertakwa. Pertanyaan saya sederhana begini, Pak Pendeta. Orang puasa itu kan nggak asik ya, lapar, haus, dahaga. Dan saya yakin puasa itu tidak hanya orang Islam, Jumat Agung juga berpuasa. Dan saya itu orangnya nyantai banget. Orang bilang menanam palem itu haram, masjid saya kasih palem. Saya mikir begini, sejak kapan pohon itu punya agama? Kayak dulu ada orang bikin masak daging babi dicampur dengan kurma, penistaan. Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Di Timur Tengah orang Arab, orang Kristen makannya ya kurma. Apakah yang makan babi itu hanya orang Kristen? Enggak, teman saya yang Islam banyak, tapi sembunyi-sembunyi, Pak, malu.
Tapi itu bener Pak, Anda mau makan babi, mau makan apa, nggak usah diposting. Seperti yang hari ini rame, makan babi pakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu melecehkan. Kalau Anda orang Islam kemudian makan babi, ya urusan-urusan itu. Tapi nggak usah dipamer-pamerkan, nggak usah diposting. Saya ditanya sama anak saya, bah, bener nggak? Babi itu mengandung cacing pita? Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, nak, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya paprika gibet, mana ada saja. Nah, semua agama mengenakan kita puasa. Kayak Pak Jokowi itu jadi orang hebat, kenapa Pak? Karena ibunya Pak Jokowi itu rajin puasa Senin Kemis seumur hidupnya. Maka kemudian ketika yang menuai hasil itu anaknya lumrah. Pak Jokowi menjadi orang yang luar biasa karena ibunya rajin puasa. Orang itu kalau mau puasa Pak sakti, contohnya ular. Ular itu makan sekali Pak, puasa sebulan Mas Ari. Makanya Allah memberikan karunia kepada ular namanya bisa. Beda dengan kambing Pak, dia nggak pernah puasa, makan terus. Maka mulutnya kambing itu tidak sakti Pak itu. Makanya kalau kita digigit ular sama digigit kambing, lebih baik digigit ular. Karena Allah berpuasa. Nah, pertanyaannya begini, kenapa orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga, tetapi orang puasa itu mau bersabar? Seandainya Mas Arik masuk kamar, makan nasi padang, minum es teh, keluar dari kamar pura-pura puasa lemes, bisa beliau. Tapi kenapa nggak beliau lakukan? Karena Mas Arik ini prinsipnya kayak rumah makan padang, sederhana. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Iya. Dan saya juga untuk saya juga belajar sabar dari para pegawai di rumah makan padang. Mereka sabar banget. Kita masuk ditanya, Mas punya otak? Nggak marah dia Pak, nggak marah dia. Dicarikan. Ternyata jawabannya sederhana. Kenapa orang berpuasa itu walaupun lapar, haus, dahaga, dia mau bersabar Pak? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin akan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa bangsa ini dengan segala musibah ujian dari Tuhan kita harus bersabar? Karena yakin solusi dari Tuhan pasti akan datang. Maka saya bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan masalahnya yang besar, mungkin iman kita yang terlalu lemah. Terima kasih. Lagi agama adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Kalau kita menyebut diri orang-orang beragama, biarlah kita menjadi orang-orang yang bagian dari solusi. Jangan bikin susah orang. Amin. Karena puasa bisa bersabar, karena maghrib pasti datang. Ya kan? Dan kenapa kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu? Karena Tuhan pasti menolong dalam segala hal. Amin. Baik. Tapi dari kawan-kawan di Hindu, lalu setelah itu dari salah seorang anak yatim. Silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kawan kita dari Hindu. Kita berkenan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Wikatangkian Rahayu, Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Bapak Ibu, saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bhawatanaya, Ketua Umum Pengurus Harian Presiden Dharma Indonesia. Saya sangat senang hari ini kita bersama-sama Pak Erick Thohir, Gus Miftah, Pak Dada Gilbert telah berbicara banyak tentang Pancasila. Saya juga kebetulan Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Hari ini kita membangun ekosistem Pancasila dalam tindakan. Inilah kita lakukan dalam tindakan, tidak hanya hafalan. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, seluruh umat manusia di muka bumi, di bawah langit ini, yang pertama ingin aman, kedua damai, ketiga sejahtera, keempat bahagia. Bahagia tidak dapat dibeli. Oleh sebab itu, dalam agama itu namanya tatomasi, duduk semerenah, beri sama tinggi. Wasudewang kutumbakam, kita semua bersaudara. Di muka bumi ini, maka kita saling menghormati. Kita ingin membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Saya suka singkat ini, ya. SDM, S-nya sadar. Sadar selaku umat manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Itu yang pertama. Kedua,
sadar selaku umat beragama, apapun agamanya, iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. God bless with us, Tuhan bersama kita. Kemudian sadar, kita selaku warga negara Indonesia, dasar negaranya Pancasila. Marilah kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita keseharian. Seperti apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama, terutama saudara kita Muslim, selamat beribadah puasa. Kemudian kami baru saja merayakan hari Suci Nyepi. Tadi kita cerita banyak Bali, 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 bantu ayah, lindungi ibu. Ingat ya. Ini maksudnya ingat peningkatan kita, ingat sejarah, jangan lupa sejarah. Apa yang dikatakan Gus Miftah tadi dari pendeta dan Pak Erick Thohir. Saya mengerti Pak Erick tulis besar-besar di BUMN, akhlak katanya. Ini amanahnya. Kayak apa kompetensinya, kayak apa loyalitas kita, bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan, dan seterusnya. Bagaimana kita kolaborasi pentahelik, pemerintah pusat sampai ke desa, dengan intelektual, dengan cendekiawan, dengan kita para tokoh agama, para kiai, para pendeta. Mari kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya selalu satu stansa. Kita punya 3 stansa. Yang pertama, intinya adalah mari kita bersatu, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa agar kita bahagia. Mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Saya rasa ini intinya. Terima kasih Pak Erick atas yang sampai tadi. Selamat bertugas. Semoga kita Indonesia berjalan baik. Memang ada polemik di sana sini tentang sepak bola, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan inilah yang kita ingin bersama-sama, kita saling mengisi. Tadi tidak saling menjatuhkan. Saya ingatkan kembali, ingat pitutur dulu Ibu Kartini menyampaikan, agama menjauhkan kita dari perbuatan dosa atau jahat. Itu Ibu Kartini. Kemudian Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, tata, tentram, kerta, raharja. Tata diri kita sendiri dulu, tata keluarga kita, tata di RT RW sampai tata negara kita dengan baik. Tentram, aman dan nyaman. Lebih balik aman dan nyaman. Kalau aman tapi agak sedang sedikit, jangan dilakukan. Ya, maka aman dan nyaman. Kemudian tata kerja, kerja tulus, kerja ikhlas, kerja keras, ujungnya gotong royong, kerjasama. Kemudian raharja. Kalau sudah berhasil, mari kita berbagi. Anak yatim banyak, yang kurang juga banyak, mari kita saling membantu satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita ingatkan bersama-sama. Semoga kita semua selalu diberikan jalan yang terbaik untuk membangun bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi, sancai, rahayu, om, santi, salam. Salam Pancasila. Salam Pancasilanya seperti ini sekarang kita sedang sosialisasikan. Angkat tangannya seperti ini, rapatkan jari-jarinya. Salam Pancasila. Salam merdeka. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita puasa gimana? 18.03. Oh ya, baik. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum masuk buka puasa. Ada perwakilan dari adik-adik. Nah, adik-adik dari Bina, Bina Ustadz Roy. Ayo, adik-adik, kamu hebat. Sini maju. Mantap. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita yang hebat ini. Ya, berani adik-adik. Namanya siapa, Dek? Adik Ivana. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Adik sama Ivana. Adik mau nanya apa sama Gus Miftah? Ya, kami mewakili teman-teman pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami, khususnya buat Gus Miftah, kemudian Deta Gilbert dan juga Pak Erick Thohir. Mungkin yang kami ingin tanyakan, mudah-mudahan
Indonesia terus aman damai, bagaimana kami anak-anak terutama tetap tidak melihat adanya konflik begitu Pak ya. Harapannya seperti itu. Kemudian kami sebagai anak-anak mungkin ingin tumbuh di Indonesia yang sangat rukun, damai, seperti digambarkan bahwa Indonesia ini penuh dengan dinamika yang sangat luar biasa. Tapi kami berharap mudah-mudahan dengan ada acara-acara seperti ini kita saling merangkul, saling bergandeng tangan dengan budaya Indonesia bergotong royong. Mungkin itu sebagai ungkapan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita terima masukan yang luar biasa seperti yang disampaikan tadi dari Hindu, dari Parisada Hindu, bahwa setiap kita butuh suasana aman, setiap kita butuh suasana bahagia, suasana yang tenang, dan bisa dimulai dari perjuangan kita masing-masing. Janganlah berkonflik dengan orang, dan kalau orang berkonflik dengan kita, syaratnya yaitu kita ampuni, kita mengerti, karena untuk sebuah keributan membutuhkan dua orang emosi dan dua orang gila, saudara. Jadi kalau satu orang gila dan kita tetap tenang, saya percaya Indonesia akan menjadi lebih baik. Siapa yang percaya Indonesia bisa semakin baik? Sama-sama bilang, mulai dari kita. Mulai dari kita. Beri kita bersama yang berikan Tuhan. Karena ini sudah menuju waktunya. Siapa yang bagian timekeeper untuk suruh orang kasih nyanyi kata. Ya, atas permintaan Gus Miftah, memohon Aura Kasih untuk menaikkan sebuah lagu. Kalaupun nggak ada yang hafal, Indonesia Raya saja. Kalau nggak, maju tak gentar. Cek. Tapi kita lupa hari ini untuk menunjukkan keindonesiaan kita. Saya pikir mari kita berdiri sejenak sebelum buka puasa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, semua sikap sempurna. Siapa yang mainkan keyboard?
azan. Pas maghrib bagi yang muslim, mari kita berdoa untuk membatalkan puasa kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan dari puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang bagian pukul beduk? Silahkan. Ada kawan-kawan yang bisa pukul beduk, pukul bagian pukul beduk.